Lebih dari 84% koruptor di Indonesia itu adalah orang lulusan perguruan tinggi. Belum selesai dirujak Dr. Tifa gara-gara diduga menghina kaum perempuan, Mahfud MD kini disebut 84 koruptor lulusan perguruan tinggi. Dilansir dari Kila.com, jumlah koruptor itu 1.250 lah kira-kira yang sekarang ditangkap. Yang sudah masuk penjara ditangkap dan diadili. Itu 1.200, ya 1.300 lah mungkin sekarang yang sudah masuk di penjara. Karena itu data akhir tahun lalu. 84% dari 1.300 itu kira-kira ya 900 orang koruptor itu adalah sarjana. Artinya apa? Dia itu tadi hanya mungkin pinter otaknya, tapi tumpul wataknya. Coba yang di penjara-penjara itu apa? Profesor, doktor banyak loh. Pengacara kondang, hakim agung, jaksa masuk. Di situ karena korupsi, karena pemerasan dan sebagainya. Di situ dia punya intelektualitas yang tidak seimbang. Karena yang ada pada dia hanya kecerdasan otaknya, bukan kemuliaan wataknya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD baru saja kena omel Dr. Tifa. Dikutip Kila.com dari artikel sebelumnya, Dr. Tifa memang biasanya mengkritik habis sosok Gibran Raka Buming Raka. Namun, beberapa waktu lalu Dr. Tifa juga ikut mengkritik pedas Mahfud MD terkait masalah omongannya. Mahfud MD awalnya mengatakan kalau perempuan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Cawapres nomor urut 3 tersebut kemudian melanjutkan kalau seorang ibu yang baik maka menghasilkan anak-anak yang baik pula. Namun jika sebaliknya terjadi, maka anak-anaknya pun juga menjadi tidak baik. Mahfud MD kemudian menyinggung tentang banyak suami yang terjebak korupsi gara-gara istri yang banyak meminta. Perempuan adalah tiang negara. Kalau para perempuan di suatu negara itu baik, maka negaranya itu akan baik. Kalau perempuannya tidak baik, negaranya tidak akan baik. Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan itu karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor-koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya. Gajinya cuma 20 juta, belanjanya 50 juta. Gajinya 2 juta, belanjanya 5 juta. Yang dituntut dari suaminya. Suami tidak punya kerjaan lain, terpaksa korupsi untuk sana. Itu karena ibu-ibunya. Suami yang terjerumus ke dalam kejahatan ini karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya. Gaji cuma 20 juta, belanjanya hampir 50 juta. Yang dituntut dari suami. Terang Mahfud MD dalam acara Halakah Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumber. Ucapan tersebut langsung membuat Dr. Tifa marah. Ucapan ini sangat seksis dan misogonis, menghina kaum perempuan, jelas Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, ucapan yang dilontarkan Mahfud MD seakan menghina kaum perempuan menjadi penyebab utama laki-laki melakukan kejahatan. Menganggap perempuan sebagai penyebab laki-laki melakukan kejahatan, ini tuduhan amoral. Tifa menyebut apa yang diucapkan Mahfud sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pejabat negara dan sangat tidak patut dilakukan seorang pejabat negara, cawapres, apalagi profesor, ujarnya kembali. Belum selesai geger omongan tersebut, Mahfud MD kembali mengeluarkan komentar lain mengenai koruptor. Dikutip Kila.com dari Antara, Mahfud dengan lantang menyebut 84% koruptor Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal tersebut diucapkannya saat dirinya menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, 84% dari koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi, katanya kembali. Berdasarkan data yang Mahfud pegang, dirinya menyebut sudah ada 1.300-an koruptor yang ditangkap negara dan kemudian diadili. Sekitar 900-an diantaranya merupakan koruptor hasil dari lulusan sarjana atau perguruan tinggi. Namun Mahfud menegaskan kalau perguruan tinggi tidak semata-mata gagal meski data tersebut muncul. Pasalnya, jumlah lulusan sarjana di Indonesia sudah lebih dari 17 juta orang. Jadi, kalau jumlah lulusan 17,6 juta orang dan yang koruptor 900 orang, kira-kiranya 0,05%. Artinya perguruan tinggi masih baik, ungkapnya. Cawapres nomor urut 3 tersebut bahkan menegaskan kalau para koruptor ini hanya pintar dari segi otak. Sementara itu, di watak para koruptor ini tumpul bukan main.
sehingga ada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dengan kemuliaan watak.